Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Sesi kali ini ada request lagi gitu ya. Ya sebelumnya ada yang request main, sekarang request TPMA ya, Transpower Marine gitu. Oke, jadi kenapa harus dibahas TPMA gitu ya? Coba kasih alasannya gitu ya. Yang request, coba alasannya apa nih? Oke, jadi kita sebelum mulai ya kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis saham dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum aja, bukan merupakan rekomendasi investasi ya, ingat, dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hal saham yang dibahas ya, TPMA. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, masing-masing teman-teman gitu ya. Jangan percaya saya gitu ya. Do your own research, kita silahkan analisis sendiri. Gitu. Oke, jadi untuk menilai gitu saham-saham yang listing di Bursa Efek, saya biasanya pakai 3 kriteria utama sebelum saya beli sahamnya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang membagikan dividen. Kenapa perusahaan itu wajib sekali membagikan dividen untuk saya? Karena perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu. Jadi udah profit gitu ya, profitnya itu disisihkan dan dibagikan kepada kita, ditransfer ke rekening kita keuntungannya, sebagian keuntungannya itu nyata, artinya ya dia menghasilkan uang gitu. Kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaannya cuma untung di atas kertas ya. Lalu perusahaan yang bagi dividen juga itu sudah pasti jelas adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya ya. Kalau misalnya enggak, berarti mungkin hanya pro kepada segelintir pemegang saham yang merangkap sebagai pejabat perusahaan ya, atau komisaris dan direksinya gitu. Ingat, untuk gaji di level komisaris dan direksi itu biasanya pasti udah ratusan juta atau mungkin lebih kali ya gitu. Jadi kita pemegang sahamnya dapat apa gitu, kita nggak digaji. Kita itu di saham itu cuma dapat capital gain-nya dan dividen. Udah, itu aja gitu. Jadi memang harus hati-hati kita dalam memilih perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan yang bagi dividen juga itu adalah perusahaan yang biasanya punya kondisi bisnisnya yang sehat. Jadi kalau lagi nggak sehat gitu ya, lagi rugi melulu gitu, cash flow-nya lagi nggak bagus, utangnya terlalu berat, nggak akan kepikiran perusahaan itu bagi dividen karena perusahaan tersebut pasti akan memprioritaskan apakah survivability-nya dulu gitu ya, dia harus bertahan dulu nih, hidup dulu gitu ya, jangan sampai pilot, jangan sampai bangkrut gitu. Nah, jadi kalau teman-teman memang sudah menemukan perusahaan yang bagi dividen rutin gitu ya, punya kondisi bisnisnya sehat, hati-hati. Pastikan teman-teman itu membeli di bawah nilai wajarnya atau pada saat under value. Jadi jangan beli ketika harganya super premium gitu, atau jangan jangan beli pada saat di pucuk gitu ya, atau membeli tanpa nggak tahu nih nilai wajarnya berapa gitu, karena itu nanti akan rawan koreksi gitu ya, teman-teman akan loss gitu ya, mengalami capital loss gitu nanti setelah asal beli, nanti koar-koar di medsos biasanya ya, biasanya aduh kenapa sih ini perusahaan kok jelek banget, harganya turun terus, biasanya satu kayak gitu. Kedua gitu ya, kayak gini, ini perusahaan bagus tapi kok harganya turun terus gitu ya. Nah ini juga aneh gitu, buat saya aneh gitu ya, berarti membeli itu yang nggak dihitung nilainya berapa, range belinya gitu. Jadi yang tadi makanya harus dikombinasikan gitu ya, perusahaan yang bagus dan dihargainya ya hitung sendiri gitu, nilai wajarnya berapa, beli berdasarkan itu gitu. Jadi untuk teman-teman kita mungkin yang baru pertama kali berinvestasi, tolong gunakan akal sehat Anda ya, please use your common sense gitu. Jadi jangan ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya berita, percaya rumor, percaya analis, dan jangan lupa jangan juga percaya kepada saya gitu ya, karena saya ini hanya sharing aja pendapat saya gitu tentang ya ini ya, berarti TPMA. Nah, jadi memang tadi disebutkan gitu ya, nilai wajar. Yang saya lakukan ini memang mengikuti konsep value investing gitu. Saya melakukan ini udah cukup lama, dari 2016 sampai sekarang. Metodenya gini-gini aja, nggak ada yang spesial gitu ya. Jadi saya beli ketika harga saham itu di bawah intrinsic value-nya, pakai PBV sama dengan 1, cicil beli.
Lalu saya jual ketika PBV-nya kembali ke 1, take profit, udah gitu. Atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus. Jadi saya belinya tadi PBV-nya di bawah 1. Ya mau saya belinya mungkin di 0,85, mungkin di 0,75 atau mungkin di berapa gitu, pokoknya di bawah 1. Dan potensi profitnya udah ada gitu ya. Beli di 0,9 cuma 11% profitnya. Beli di 0,8 ya profitnya cuma 25%. Kayak gini-gini aja gitu ya, aneh memang gitu ya. Banyak apa viewer yang bilang aneh ini metodenya gitu ya, nggak cari yang multi bagger. Ya memang kayak gini saya sih carinya yang masuk akal aja gitu ya, dan ini works buat saya. Nah lalu jadi prinsipnya harus bagaimana gitu ya, ini semua prinsip umum dalam investasi gitu ya, kita harus sabar dan orientasinya itu harus jangka panjang, nggak bisa jangka pendek gitu. Jadi ya minimal setidaknya kalau pengalaman saya itu 1 sampai 3 tahun baru bisa panen gitu ya, nggak bisa kita hitungan hari, hitungan minggu, atau malah hitungan detik gitu ya. Nggak bisa gitu ya gitu, karena perlu waktu gitu ya, harga saham itu ke nilai insi itu perlu waktu. Dan setelah itu juga harus fokusnya pada value gitu ya. Jadi kalau saya misalnya pakai PBV nih, saya akan fokusnya di book value-nya gitu, yang berubah tiap 3 bulan, yang saya update lewat apa, laporan keuangan kuartalannya gitu ya. Saya update book value, lalu nanti saya tentukan entry price-nya mau di berapa gitu ya, mau di range berapa saya beli, apakah yang saham ini mungkin di 0,75 atau mungkin 0,65, tergantung gitu ya, tergantung mood gitu ya, maunya di berapa gitu. Kenapa saya sampaikan seperti ini gitu ya, kenapa prinsipnya harus seperti ini, karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jangan lupa ini dalam jangka panjang gitu ya. Kebanyakan orang-orang itu fokusnya hanya di sini gitu ya, mencerminkan kinerja fundamental. Jangka pendek kah atau gimana gitu ya, padahal ini harusnya jangka panjang gitu. Jadi jangan heran ketika ada perusahaan yang buruk gitu ya, dia digoreng naik gitu ya, atau ada perusahaan yang bagus sekali tiba-tiba turun gitu ya dalam jangka pendek. Itu kadang kalau dalam jangka pendek kadang nggak ada hubungan gitu ya. Jadi memang ya tadi fokusnya pada jangka panjang. Dan juga jangan kaget gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang harganya gocap atau di bawah gocap gitu ya, dari laporan keuangan juga semua udah jelek gitu ya, bermasalah tuh perusahaan gitu ya, tapi orang masih beli gitu ya. Aneh juga gitu ya, cuman itu kembali deh selera masing-masing gitu. Nah itu kan jadi semua itu bisa dilihat sebenarnya. Jadi kalau saya ini pakai analisis apa? Kalau saya ini hanya pakai sedikit dari analisis fundamental gitu ya. Lebih tepatnya saya hanya fokus di laporan keuangannya aja. Sedikit rasio dan tadi pakai PBV. Udah sampai situ ya. Jadi saya memang harus paham gitu ya, neracanya, laba ruginya, arus kasnya gitu ya. Harus saya apa ya? Ya nggak cuman hafal gitu, tapi memahami, ngerti gitu. Karena kenapa? Karena laporan keuangan itu nanti akan membentuk suatu cerita tentang kondisi perusahaannya gitu ya. Jadi kalau nggak baca laporan keuangan ya kita nggak tahu ceritanya nih perusahaan kondisinya gimana gitu ya. Dan pastinya gini ya, ada viewer yang sempat komen gitu, ini cara baca laporan keuangannya sesat. Ya mungkin bisa jadi sesat gitu ya, karena tiap orang itu punya gaya dalam memahami laporan keuangan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gitu ya, saya mungkin caranya seperti ini. Tapi mungkin kalau orang lain mungkin caranya beda juga gitu, meskipun tujuannya sama untuk memahami gitu. Jadi kalau khusus untuk kalau memang teman-teman mau fokusnya di laporan keuangan, temukan gaya memahami laporan keuangan itu sesuai dengan style masing-masing gitu ya, nggak bisa disamakan gitu. Toh saya di sini juga cuman mungkin sebagai salah satu referensi aja gitu ya. Nah jadi nanti dari laporan keuangan gitu, nanti ini akan muncul gitu ya 7 ciri perusahaan sehat versi Edwin gitu ya. Jadi nanti ini bisa kelihatan gitu ya, seperti apa bisnisnya sehat, kasnya nyata ya, ada likuiditas, operasinya bagus, bisa bayar dividen, nggak bergantung utang, bertumbuh, berekspansi, menjaga kepercayaan kita investornya dan juga kreditor ya, pemberi pinjaman gitu. Dan pastinya kita pemegang saham nanti akan diuntungkan lewat valuasinya yang cenderung naik kalau perusahaannya bagus, dan pastinya harga sahamnya stabil. Kalau ada penurunan jangka pendek, nanti dia akan naik lagi dan mungkin melambung lebih tinggi selama kita belinya itu nggak terlalu mahal gitu ya. Ini semua basic logic gitu ya. Kalau teman-teman punya bisnis sendiri gitu ya, apalagi kalau punya bisnisnya yang udah ada laporan keuangan yang diaudit gitu, ini ada nggak yang bertentangan sama ini gitu ya gitu. Ini semua ciri-ciri perusahaan sehat gitu ya, nggak ada yang spesial kok gitu. Nah pastinya gitu ya, nanti si TPMA nanti akan kita screening dulu gitu ya, pakai cara saya apa aja, dividen payment history-nya, saldo laba, PBV ya wajib kurang dari 1 gitu, CFO, CFI dan CFF nanti dipindahkan ke Excel seperti ini.
Dan teman-teman boleh download Excel ini gratis ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin kalau misalnya mau. Gitu. Oke, jadi ya kita mau lihat apa lagi ya? Udah langsung aja ke analisisnya. Gitu ya, TPMA. Ini teh kalau nggak salah perusahaan ini apa kayak semacam SMDR gitu ya, kalau nggak salah SMDR. Kita coba dilihat dulu sebentar. Kata, ya pengangkutan tuh ya, pergudangan angkut. Nah, sebenarnya saya jarang lihat ya gitu, cuman saya pernah denger aja TPM. Oke ya, oke. Jadi yang pertama tadi dicek gitu ya. Pertama itu pastikan dulu unitnya udah benar ya, satuannya ini kan USD, ini masih juta. Jadi kita pindahkan dulu ya ke kurs ya. Nah ini. Tadi yang dicek apa aja gitu ya? Dari screening checklist itu yang pertama ada tadi ya dividend payment history. Nah dari data yang sudah saya dapat gitu, ini perusahaan bagus ya dalam 3 tahun terakhir nih bagi dividen gitu, dan sempat satu kali di tahun buku 2023 dia bagi dividen interim. Jadi bagus, perusahaannya memang sudah terbukti untung gitu, maka dia bisa bagi dividen. Jadi ini udah lolos screening saya, ini perusahaan bagus gitu ya. Nah kita cek dulu kastara kasnya ya. Ini harus selalu dipindahkan gitu ya. Kenapa harus dipindahkan kastara kas ini? Karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Kalau teman-teman punya dompet gitu, isinya ada uang, ada kartu debit gitu ya, di punya rekening kan ada uang. Nah itu kastara kas itu, uangnya itu. Uangnya itu digunakan untuk apa? Untuk biaya operasional, untuk bayar ekspansi usaha, untuk bayar pinjaman ke bank gitu ya. Jadi kalau uangnya terlalu dikit, logika pasti ini terganggu gitu ya, salah satu kegiatannya. Kalau dia terlalu banyak, hati-hati juga, artinya perusahaan tersebut nggak pandai dalam mengelola manajemen kas, tidak dapat mengelola uang kasnya yang berlebih. Ngapain uang nganggur terus gitu ya, memang disimpan di deposito terus gitu. Kenapa nggak dialihkan untuk ya misalkan ekspansi, atau misalnya untuk bayar pinjaman, atau mungkin dibagiin aja ke dalam bentuk dividen gitu ya. Itu dong gitu ya. Jadi kita posisi itu pemegang saham itu harus selalu diuntungkan gitu ya. Itu kalau nggak diuntungkan ya mungkin untuk bayar itunya aja pejabat perusahaannya ya. Oke, nah udah dipindahkan ya kastara kasnya, langsung loncat ke bagian ekuitas yang ini nih. Pilihlah saldo laba ya, harus dicek saldo laba itu. Kenapa sih harus dicek gitu ya? Karena saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri gitu ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2 gitu. Ini oke itu ya, positif. Artinya TPMA dari pertama kali beroperasional, pertama kali berdiri, telah menghasilkan total keuntungan ya, total profit sebesar 70 juta USD dikali kurs gitu. Perusahaan ini sudah terbukti untung gitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya rugi melulu, nggak ada yang namanya saldo laba, adanya akumulasi rugi gitu ya, adanya defisit gitu. Buat apa beli perusahaan yang rugi melulu gitu ya? Kalau saya sih nggak cari perusahaan yang gitu ya, memang dia potensinya besar kalau memang dia ketika dia turn around gitu ya, berbalik gitu. Cuma saya ngapain lah cari yang pasti-pasti aja gitu. Nah jadi setelah itu langsung pindahkan ke bagian ekuitas yang ini nilainya ya. Kita pindahin dulu, KNP-nya juga dipindahin. KNP itu kepentingan non pengendali ya. Nah ini lihat nih, perusahaan ini bagus tuh, lihat tuh rasio saldo laba terhadap modal awal 0,98 ya, 1 nih ya, ini juga 1 nih. Ada perusahaannya sudah balik modal gitu ya. Maksudnya gimana? Teman-teman punya modal 1 miliar, kita punya bisnis 1 miliar, sudah menghasilkan total profit 1 miliar juga. Nah itu rasionya berarti 1. Ini bagus tuh ya, udah balik modal. Dan ingat ya, saldo laba itu di luar dividen yang dibagiin gitu. Jadi kalau ada dividen ya, kalau misalnya dividen nggak ditarik kembali gitu, nanti saldo labanya lebih besar. Jadi ini perusahaannya udah bagus, udah balik modal tuh, nilainya udah mendekati, udah 1 ini pasti ya, karena kan sebelumnya ini 1. Itu bagus ini perusahaan gitu ya, hebat. Dan mungkin PBV-nya juga ini 1 ya, borderline gitu ya, mepet sekali gitu ya. Cuman ini cukup menarik ya, mungkin bisa jadi watchlist juga kalau harganya mungkin turun lebih rendah gitu. Ini bagus ya perusahaan ini. Gitu, ini masih kemahalan sedikit banget mahal gitu ya. Gitu ya tuh. Kalau saya cari yang di bawah 1. Oke, langsung next ke bagian laba rugi ya. Ini fokus di berita bisa di laba rugi.
Nah, yang terpenting itu adalah revenue, gross profit sama net profit. Ya, kita pindahkan dulu revenue-nya. Kenapa revenue itu harus kita lihat gitu ya? Karena revenue itu untuk melihat pertumbuhan perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya revenue-nya naik gitu ya, artinya barang jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu relevan untuk customer gitu ya. Dia customer tuh suka produknya, jadi beli terus. Jadi apa dah? Ya perusahaan terima uang gitu dari customernya gitu ya. Nah terus juga kalau misalnya dia ada penurunan, ya bisa jadi yang tadi barang atau jasa mungkin udah kurang relevan gitu ya, customer lebih nyari mungkin produk yang lain gitu, yang sejenis gitu dari perusahaan lain gitu. Nah kan kalau teman-teman punya bisnis juga pengennya kan omset naik terus, ya itu pendapat itu adalah omset gitu ya, tingkat pertumbuhan. Nanti revenue ini dikurangi oleh harga modal, beban langsung, COGS, HPP, apapun itulah istilahnya. Nanti keluarlah laba bruto ya. Nah, laba bruto ini ya ampun. Ya, nggak ini nggak kelihatannya dia geser gitu. Oke ya. Tadi ya laba bro, saya kok salah pindah ya. Ini ya, laba bruto itu apa gitu. Laba bruto itu adalah pendapatan dikurangi beban ya. Untuk melihat apa laba bruto? Laba bruto itu untuk melihat keunggulan kompetitif produk atau jasa perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya nih ya kata ini kan GPM 30%, artinya perusahaan itu dapat menjual barang atau jasa itu jauh di atas tadi harga modalnya. Semakin tinggi semakin bagus gitu ya. Kalau rendah ya berarti marginnya tipis untungnya. Karena ingat laba bruto ini nanti dikurangi oleh beban umum, beban administrasi, beban keuangan, beban bla 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 gitu ya. Jadi pastiin GPM-nya kalau bisa besar supaya nanti net profitnya juga besar. Nah gitu. Nah ini kita langsung lihat nih net profitnya sekian ya. Nah gitu, net profit ini adalah kesimpulan dari laba rugi perusahaannya untung atau enggak gitu ya. Banyak kan kalau di berita gitu dianalisis, lihat aja laba bersihnya gitu ya, untung atau enggak. Hati-hati gitu ya, kalau saya sih hati-hati, laba ruginya bukan segalanya ya, tapi nanti kita bahas. Nah ini kita udah keluar ya laba bersih gitu, nilai yang ini. PR ini murah ya, PR di bawah 15, kita di bawah 10 tuh. Oke, ini menarik nih. Kalau misalnya kita pakai PR rata-rata ya, PR rata-rata misalnya pakai 15 gitu ya. Ini berarti potensi profitnya berapa tuh? Kali 2 gitu ya. Kan kalau PR-nya 15 kan berarti hampir 200% gitu ya. Cuma saya nggak pakai metode PR gitu. Ini intermezzo aja sedikit ya. Ini udah murah nih sebenarnya ya secara PR. Nah, tadi ya, jadi laba rugi itu bukan segalanya. Harus kita validasi di laporan arus kas gitu ya. Laporan yang paling dilupakan oleh analis dan berita gitu. Yang terpenting itu adalah ini ya, receipts from customer, nilai yang paling atas ini. Kenapa ini penting sekali ya? Karena nanti kalau kita membandingkan dengan revenue, nanti akan dapat ini receipts to revenue ratio tuh ya 99%. Artinya perusahaan itu menerima uang kas sebesar 99% dari pendapatan. Bagus sekali. Contohnya apa? Contohnya gini, teman-teman tadi misal jual barang harganya 100 juta gitu ya. Nah, teman-teman terima uangnya 99 juta. Bagus nggak? Bagus gitu ya, kan artinya customer bayar hampir full gitu. Tapi kalau misalnya bayar cuma 50%-nya gitu ya, receipt revenue 50%, berarti cuma bayar 50 juta. 50 juta lagi nanti harus berubah jadi bentuk piutang yang harus teman-teman tagih gitu ya. Carilah perusahaan yang receipt revenue mendekati 100 gitu. Artinya dia sesuai uang kas yang diterima dengan pendapatannya gitu. Jadi kalau misalnya tadi ya, yang maksud saya itu kan tadi saya sebutkan ada perusahaan untung di atas kertas, ya bisa jadi gitu ya, laba bersihnya besar tapi uang kasnya nggak ada. Uang kasnya kemana gitu ya, entah nggak tertagih atau memang atau memang nggak ada, hilang lenyap gitu aja ya gitu. Jadi penting sekali gitu ya. Nah jadi kita lihat nih cara bacanya. Perusahaan itu pendapatannya 54 juta, terima uang juga 54 juta nih, bagus. Nanti 54 juta ini dibayarkan untuk supplier, bayar karyawan, bayar beban, bla bla bla. Keluarlah nilai yang ini, net CFO. Gitu ya. Net CFO ini adalah indikator perusahaan ini baik gitu ya. Jadi dia menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Gitu. Tapi hati-hati gitu ya. Waktu zaman dulu kalau nggak salah ada yang orang-orang itu tergila-gila sama CFO gitu. Hati-hati, CFO itu bukan segalanya, harus diimbangi dengan laba juga gitu. Kalau misal laba terus nggak ada laba gitu, artinya kan perusahaan rugi gitu, uangnya itu jadi nggak berarti gitu, hanya untuk bayar operasional aja bisa jadi gitu.
Nah, jadi perusahaan yang saya itu dia pasti CFO-nya positif seperti ini. Nah, sisa uang ini digunakan untuk investasi ya. Kalau aktivitas investasi itu bahasa sayanya itu adalah aktivitas ekspansi usaha. Tuh, lihat nih ya nih. Tuh, pembelian aset tetap sekian. Kalau menjual aset tetap tuh nilainya plus gitu. Lebih bagus menjual aset tetap atau membeli aset tetap. Kalau mau ekspansi dia nilainya harus negatif seperti ini gitu. Ini bagus, perusahaannya berekspansi. Ya, wah ini agak sama gitu ya. Oh, perusahaan seperti ini memang capex-nya tinggi ya. Capex itu belanja modalnya tinggi. Kan perkapalannya ini ya gitu. Nah, uang dari sisanya itu nanti digunakan untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas bayar pinjaman kalau bahasa saya. Tuh lihat tuh, penerimaan utang bank tuh nilainya positif. Kalau pembayaran bank tuh dia nilainya negatif gitu ya. Nah, ini nilainya negatif. Nilainya bagus, cari yang nilainya negatif seperti ini. Gitu ya, yang sempurnanya seperti itu. Cuma kalau misal positif nih kayak periode sebelumnya gimana? Nggak masalah kok gitu ya. Yang penting selama kasnya sehat aja. Kan kalau misalnya kita lihat nih ya di periode sebelumnya ini kan dia 26 nih jumlahnya. Ekspansinya 22. Artinya perusahaan ini membiayai ekspansi itu dengan CFO dan juga CFF. Tapi kalau yang sekarang gitu ya, dia bisa berekspansi full dari CFO-nya dan juga dia bisa bayar pinjaman. Tapi memang dia ini besarnya karena ada dividen. Gitu ya, dia jadi nilainya besar sama dividen. Gitu, cuman nggak masalah sih, ini yang penting bagi dividen gitu. Artinya kan dia bagi keuntungan kita dapat uang tunggu gitu, dapat profit juga gitu. Nah, jadi gimana untuk TPMA menurut saya? Menurut saya, ini perusahaan bagus ya, karena tadi udah dijelasnya 3 tahun terakhir bagi dividen gitu. Saya cari yang 3 tahun terakhir. Ini bagus dan dia sudah terbukti untung ya, saldo laba positif, udah balik modal juga ya, nilainya udah mendekati 1. PBV juga pas di 1 gitu ya. Jadi ya borderline lah, ini sesuai fair value lah gitu ya. Secara profitabilitas juga dia bagus gitu ya, profit dan juga PR-nya udah cukup murah gitu ya, di bawah 10 gitu, 6, secara arus kas juga menurut saya ini bagus ya, baik gitu. Cuman memang karena dia tadi bayar dividen ya kan, jadi dia negatif juga gitu ya si penurunan kas tara kasnya. Jadi dia ngecek uang lebih banyak dari dompet. Cuman nggak masalah sih, polanya untuk kayak gini masih menurut saya masih acceptable gitu ya, masih bagus gitu. Nah, cuman nggak tahu nih ya untuk teman-teman TPMA menarik nggak gitu. Kalau saya ya tadi ya karena PBV-nya kurang, masih lebih dari satu ya jadi nggak masuk kriteria. Ya cuman ini perusahaan memang ya cukup bagus lah gitu, profitabilitas, dividennya, arus kasnya oke. Gitu. Nah, tadi untuk teman-teman gimana nih? Menarik nggak TPMA? Coba kasih pendapat ya, saya pengen tahu gitu. Sama yang request kasih dong pendapatnya gitu ya. Jadi udah jangan cuman request terus hilang kemana gitu. Biar kita ini sama-sama tahu, sama-sama belajar gitu. Oke, dan kalau memang tadi ya teman-teman ada request saham atau ada pertanyaan seputar investasi saham, tulis aja di kolom komentar, nanti saya respon gitu ya. Yang bisa saya jawab pasti. Ya, dan itu aja paling gitu ya. Semoga bermanfaat sharing saya dan semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan gitu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.